Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, seperti yang tadi disampaikan, tema kita di pagi hari ini tema ringan, namun banyak di antara kita mungkin pernah mengalaminya. Ketika sesal tak lagi berguna. Ketika mendengar tema ini, tentunya Bapak Ibu ada terbersit di benaknya sebuah kata atau satu kata, yaitu namanya penyesalan. Siapakah di antara kita di kehidupan dunia ini yang tidak pernah merasakan yang namanya penyesalan? Ada? Ada nggak yang hadir saat ini dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami yang namanya penyesalan? Ada nggak? Ada nggak? Berarti kebanyakan manusia, berarti kebanyakan manusia pernah mengalami yang namanya penyesalan. Bahkan mungkin kita juga pernah mengalami penyesalan yang menyesakkan dada. Tak enak banget ketika mengalami hal tersebut. Contoh atau sebab daripada rasa penyesalan itu adalah berbagai macam ragam penyebabnya. Ada kalanya misal mungkin kita pernah kehilangan sesuatu, entah itu sebuah peluang, entah itu sebuah kesempatan emas, entah ada sebuah kejadian yang terus membuat diri kita merasa, kenapa saya melakukan hal tersebut? Kenapa saya kok harus lewat jalan itu? Itu kan banyak contohnya Bapak Ibu. Contoh sederhananya saja, ini makin lama makin mundur ya. Contoh kecil saja, jamaah sekalian dirahmati Allah. Pernah nggak di antara kita saat lagi dalam safar perjalanan, lalu kemudian kita salah ambil jalan, salah ambil jalur dan lain sebagainya? Pernah nggak? Terus apa yang muncul keluar dari lisan kita itu apa? Wah, apa jadi pada sini? Coba kalau dirasakan, kenapa harus seperti ini? Karena kalau sehingga jalannya kayak begini, kita jadinya nggak enak banget saat ini. Tentunya itu adalah sebuah penyesalan. Namun penyesalan tersebut, Bapak Ibu sudah penyesalan dalam sebuah urusan dunia selalu dan selalu insya Allah masih bisa diperbaiki. Kalau salah jalan ya tinggal apa? Putar balik mungkin ya. Kalau salah jalan putar balik, atau nyari map yang baru, atau bertanya kepada orang lain supaya kita tidak tersesat lagi atau tidak salah jalan lagi. Ini salah satu contoh sederhana saja. Masih bisa diperbaiki. Contoh yang lain misalkan dalam perkara mungkin di antara kita
ambil yang ini. Gak bakalan ini saya kena begini-begini. Tentunya Bapak Ibu, ini pun juga sama. Meskipun sudah terlanjur untuk misalkan nanti diputuskan siapa yang menjadi, masih bisa diperbaiki dalam perjalanannya ataupun bahkan mungkin beberapa tahun ke depan masih bisa diperbaiki selama itu adalah urusan. Kalau dalam kehidupan kita pernah Bapak Ibu dihadapkan kepada kita beberapa banyak pilihan. Orang pebisnis pasti ngerti bagaimana ketika dihadapkan kepadanya sebuah peluang emas bisa mengakuisisi sebuah bisnis dan dia ada tuh modal tapi dia tidak ambil, sehingga ketika dalam perjalanannya dia melihat perkembangan bisnis yang gak jadi dia akuisisi, ternyata bagus banget bisnisnya dan bertumbuh dengan bagus dan bertumbuh dengan besar, mendapatkan keuntungan yang besar, dan dia akhirnya menyesal kenapa waktu itu saya tidak segera memutuskan untuk mengakuisisi bisnis. Ini pun juga masih bisa diperbaiki akhirnya, mungkin bisa dia mencari yang lain dan akhirnya jika dia membeli itu dia mendapatkan keuntungan yang bagus. Semua perkara ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu bahwa karakteristik penyesalan dalam urusan dunia walaupun terkadang menyesakkan dada, bikin hati sakit gitu ya, namun segalanya ini masih bisa diperbaiki urusan-urusan. Namun perhatikanlah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada sebuah penyesalan yang itu tak mungkin lagi bermanfaat, tak mungkin lagi berguna karena memang tidak bisa diperbaiki. Penyesalan yang seperti apa? Yang tidak bisa diperbaiki seperti ini, yaitu penyesalan seorang hamba ketika di hari kiamat nanti. Penyesalan yang terjadi setelah kiamat itu, maka sungguh adalah sebuah penyesalan yang tidak berguna. Karena penyesalan saat itu tidak lagi bermanfaat, tidak lagi bisa memberikan kepada kita manfaat, karena memang tidak bisa diperbaiki. Pada saat ketika hari kiamat tersebut yang adanya sesal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah penggalan ayat di dalam surah Al-Fajr 21 sampai 24. Kata Allah, karena sekali-kali tidak, manakala bumi digoncangkan terus-menerus, idza dukkatil ardu dakkan dakka, digoncangkan terus-menerus. Lalu kemudian wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah datang dan para malaikat pun juga turun saat itu, berangsur-angsur, berbaris-baris. Didatangkan pada manusia saat itu neraka jahanam, dan manusia teringat seluruh apa yang dia lakukan semasa di dunia, namun mengingat segalanya pada saat itu tak lagi berguna. Mereka pun berkata, "Tuhai, seandainya dahulu aku melakukan kebaikan untuk kehidupanku di akhirat ini." Ini adalah menceritakan tentang kondisi atau kejadian pada saat hari kiamat tersebut. Kata Allah, ketika bumi ini digoncangkan, lalu kemudian goncangannya itu berlaku terus-menerus. Bapak Ibu, kalau bumi digoncangkan terus-menerus akan terjadi? Jelas hancur, rata. Jangankan kok dengan kehancuran atau goncangan kiamat, dengan gempa bumi saja yang mungkin kita pernah merasakannya, ya, getarannya,
goyangannya seperti itu. Berapa lama Bapak Ibu? Goncangan gempa bumi berapa lama? Paling lama. Ya, ada sampai 15 menit. Oh, ada. Paling beberapa menit saja. Apa yang terjadi? Dampak yang kita lihat ini hancur luar biasa. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan tsunami. Masya Allah. Itu baru beberapa menit. Lalu bagaimana jika goncangan itu berlangsung terus menerus dan dakan terus menerus Bapak Ibu, maka jelas bumi saat itu akan hancur rata serata-ratanya. La iwaja wala anta. Gak ada yang namanya gunung menjulang, gak ada yang namanya lembah, gak. Semuanya rata. Apalagi bangunan rendah, semuanya rata. Dan pada saat itulah Allah datang untuk membuat sebuah keputusan, mengawali yang namanya hari penghisaban dan penimbangan amal pada semua manusia pada saat itu. Para malaikat pun juga berbaris-baris, semuanya turun dari langit pertama, turun berbaris di saf pertama. Langit kedua, para malaikatnya kemudian menyusul turun berbaris di saf yang kedua. Begitu seterusnya di saf yang ketiga sampai saf yang ketujuh. Isi para malaikat yang ada di langit yang ketujuh. Sementara manusia dan bangsa jin dari awal penciptaan sampai akhir mereka berada di tengah, tak mungkin bisa meloloskan diri. Semuanya tertunduk ketakutan di situ. Kemudian Allah datangkan yang namanya neraka jahanam, menyala-nyala apinya. Semua manusia melihat hal itu. Pada saat itulah memuncak seluruh kesedihan dalam hati mereka, penyesalan yang dahsyat luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Menyesal mereka. Kenapa dahulu saat di dunia saya tidak sholat dengan benar? Kenapa dahulu di dunia sholat-sholatku aku sia-siakan, tidak aku laksanakan dengan benar? Kenapa dahulu ketika masih ada kesempatan untuk menambahkan dengan sholat-sholat sunnah, lalu kemudian aku remehkan, aku sia-siakan? Sementara kita tahu semuanya betapa sholat ini menjadi tolak ukur kebaikan seorang hamba di hari kiamat. Bahkan ia menjadi tanda baik atau tidaknya seseorang di hari kiamat nanti. Kalau di kehidupan dunia, tanda bahwa seorang itu berakhir baik, ya, bahwa dia adalah orang yang selamat, itu tolak ukurnya justru di bagian akhirnya. Kan begitu, iya kan? Seperti kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sebenarnya namanya amalan, ya, usia perjalanan kita ini ditentukan di bagian akhirnya. Ya, semuanya pasti sudah pernah atau sering mendengar istilah husnul khatimah. Di bagian akhirnya ditentukan. Tapi kalau dari kiamat justru di bagian awalnya. Di bagian awalnya itu yang mana? Ini sholat. Maka seorang menyesal pada saat itu. Kenapa sholatku berantakan? Kenapa sholatku belum benar? Semua penyesalan saat itu tidak lagi berguna. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa balik lagi di dunia untuk memperbaiki sholat-sholatnya. Kita sekarang ini yang memungkinkan. Di waktu saat ini yang memungkinkan kita memperbaiki sholat-sholat kita. Menyesal kemudian ketika dia menyadari betapa dia sedikit sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Sedikit banget dia baca Al-Quran. Dia tahu dia belum bisa baca Al-Quran, tapi dia gak mau belajar. Padahal sebenarnya waktu masih ada. Meskipun usia sudah senja, tapi waktu masih ada, masih bisa digunakan untuk belajar. Kenapa dia gak belajar? Bahkan itu menyebabkan dirinya tidak baca Al-Quran. Nyesel. Tapi saudara mati Allah, mumpung menyinggung tentang Quran, maka ini bulan Sya'ban.
para ulama bahwa Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya pembaca Al-Quran. Maka banyak baca Quran di bulan Sya'ban. Persiapan untuk masuk Ramadan. Menyesal kemudian, kenapa dahulu saat di dunia dia menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Sementara ukuran baik tidaknya tauhid seseorang, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala diletakkan pada baktinya dia kepada orang tua seperti apa? Menyesal dia. Kenapa dahulu saat ada kesempatan untuk lebih memperhatikan keluarganya, anak dan istrinya, lalu kemudian dia sia-siakan. Menyesal. Dan menyesal saat itu sungguh tidaklah berguna lagi. Menyesal dia, kenapa dahulu saat ada kesempatan untuk bisa bersedekah, mengeluarkan zakat dari hartanya, lalu kemudian dia tidak lakukan. Sementara harapan setiap orang yang saat mendapati kematiannya, mereka ingin dikembalikan ke dunia agar bisa bersedekah, agar bisa berinfak. Namun sekali lagi, angan-angan itu tak lagi berguna. Keinginan itu tak lagi berguna. Menyesal dia Bapak Ibu, kenapa dahulu ada sebuah peristiwa di mana saya dan mungkin saudara atau mungkin teman di pekerjaan atau mungkin tetangga atau mungkin bahkan keluarga, lalu kemudian saya tidak perbaiki saat itu dengan datang kepadanya dengan saling meminta atau memberi maaf, saling menghalalkan daripada kezaliman yang dia lakukan, sehingga sesamanya akhirnya saling memaafkan, saling melepaskan rasa benci, dendam dan lain sebagainya. Kenapa waktu itu tidak saya lakukan? Ketika di hari kiamat semuanya itu sudah terlambat, Bapak. Maka adalah madlamatun li akhi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memiliki kezaliman atau melakukan sebuah kezaliman kepada saudaranya, hendaknya dia menghalalkan saat ini juga, minta dihalalkan saat ini juga, minta dimaafkan saat ini juga, karena kesempatannya tertutup saat nanti di hari kiamat. Jauh sekali mati Allah, ini penyesalan demi penyesalan yang tentunya tak lagi berguna. Menyesal seseorang kenapa dia mengulur-ulur waktu untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat dia. Ada kesempatan dia bertaubat, ada kesempatan untuk memperbaiki diri, namun dia tidak lakukan. Dan pada saat itu datang kematian, pada saat itu datang hari kiamat, sementara dia belum bertobat kepada Allah. Ini sebuah penyesalan demi penyesalan yang tidak lagi berguna, tak lagi berguna. Karena semuanya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan hisabnya, sudah tetapkan keputusannya